Nah, sebentar kami akan memulai sebentar kami akan memulai pembelajaran. Nathan berkati Panendo Nathan yang akan mengajar Nathan. Berkati kami juga Nathan yang mendengarkannya Nathan. Berkati Nathan dalam nama Yesus kemudah dan ucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih, Jason. Oke, kita mulai saja ya. Karena kemarin sudah ada beberapa teman-teman kalian yang meminta, Pak, kita bahas soal PTS ya, Pak, hari Kamis minggu depan. Oke, sekarang kita bahas ya. Ya, sebelumnya Bapak sampaikan dulu ya, kalau lihat dari nilai mengecewakan, cuman kalian sudah berusaha dengan baik ya. Terima kasih untuk usahanya, untuk upayanya. Karena dari awal kan Bapak sudah sampaikan ke kalian bahwa nilai yang terbesar itu Bapak ambil dari nilai tugas. Jadi kalau nilai tugas-tugasnya, maksudnya kalau tugas-tugasnya lengkap, itu aman ya. Itu pasti aman. Nah, kalian sudah lihat sendiri kan ya nilainya, sudah Bapak sharekan di grup. Walaupun ada yang nilai PTS-nya 40, 30, tapi kan bisa tuntas ya. Kenapa? Karena nilai tugasnya lengkap, tugas-tugasnya lengkap. Gitu ya. Nah, oleh karena itu, bagi kalian yang masih ada hutang, silahkan dilengkapi hutangnya. Ya, karena memang nilai terbesar dari situ. Baik, kita mulai dari soal yang pertama. Siapa? Jevino, ada Jevino? Nggak ada Jevino? Aurel, ya. Ada Jevino, ada? Ada, Pak. Oke, boleh dibaca soal yang pertama. Sains atau IPA merupakan ilmu yang mempelajari berbagai gejala-gejala yang ada di alam semesta. Objek yang dipelajari dalam IPA adalah Nah, ini jawabannya apa? Pak. Ya. Eh, Kira-kira apa jawabannya? Ada yang tahu? Objek IPA, objek yang kita pelajari di dalam IPA. Ada yang tahu nggak? Ayo, yang dipelajari di dalam IPA. Kalau misalnya ada yang nggak bisa mikrofon, boleh di chat ya. Boleh diketik di chat. Ada yang tahu? Masa gak ada yang tahu? Halo, ini Bapak kayak bicara sendiri ini. Oke, tidak ada yang Nomor tahu. berapa, Pak? Nomor 1, masih nomor 1 kita. Ilmu IPA, maksudnya sains, itu adalah ilmu yang mempelajari objek apa. Apa saja yang kita pelajari dalam IPA? D ya. D, betul ya. Jadi semua benda yang ada di alam, mau hewan, mau tumbuhan, mau manusia, matahari, bulan, bintang, bahkan benda mati juga ya, air, tanah, udara, itu dipelajari dalam apa? Dalam IPA ya. Jadi jawabannya adalah D. Oke, nomor 2, silakan. Aurel, bisa mikrofonnya? Silakan dibaca nomor 2. Berikut yang tidak termasuk ciri khas atau karakteristik IPA adalah. Apa jawabannya? Menurut saya logis, Pak. Oke, ini pertanyaannya yang tidak ya, yang tidak termasuk, berarti yang bukan ya. Jawabannya adalah inkonsisten. Jadi maksudnya gini, inkonsisten itu artinya tidak konsisten. Sedangkan ciri dari ilmu pengetahuan itu harus konsisten. Artinya bisa tetap ya, maksudnya tetap. Di Indonesia sama di luar negeri
1 kilogram itu adalah 1000 gram. Konsisten ya, harus tetap, tidak boleh berubah-ubah gitu. Oke. Sekarang nomor 3 ya. Nomor 3, merumuskan penjelasan berdasarkan pengamatan yang digunakan untuk menemukan pola-pola dalam hubungan antar aspek yang diamati serta membuat prediksi. Ini tuh ciri apa dalam proses penyelidikan IPA ya? A. Penyelidikan, inferensi, pengamatan, atau koreografi. Nomor 3 itu C, adalah Pak. bukan ya, bukan C ya. Kalau C itu adalah pengamatan itu menggunakan panca indera. Ya, kalau merumuskan penjelasan ini adalah inferensi ya. Jadi membuat inferensi adalah artinya itu inferensi penjelasan ya, inference. Itu ya. Oke, sekarang nomor 4. Menyampaikan hasil penyelidikan. Nah, ini menyampaikan hasil penyelidikan. Kalian sudah melakukan penyelidikan tentang mengapa tanaman misalnya bisa tumbuh. Nah, disampaikannya melalui apa? Disebut apa maksudnya? Komunikasi. Komunikasi. Betul ya, betul. Komunikasi. Ini menyampaikan hasil penyelidikan. Jadi mengkomunikasikan itu bisa secara lisan, bisa secara tulisan ya. Lisan itu artinya kalian presentasikan. Silakan buat video presentasikan. Nah, itu kan menyampaikan hasil penyelidikan. Oke, kita masuk ke nomor 5. Berdasarkan tabel ya, pasangan yang benar. Oke, kita lihat nomor 1 ya. Kimia, ilmu tentang struktur zat. Betul? Betul, Pak. Betul ya? Oke. Fisika, ilmu tentang materi dan energi. Betul ya? Zoologi, ilmu tentang hewan. Ini juga betul. Virologi, ilmu Iya, tentang virus. Betul ya? Berarti ini adalah jawabannya betul semua ya. Benar, Pak. D. Oke. Nomor 6. Ini juga sama ya, pasangan yang benar. Sesuai dengan aturan standar ilmiah. Besaran panjang diukur oleh mistar dengan satuan meter. Betul ya? Betul ya? Secara internasional adalah meter. Sedangkan sentimeter itu CGS-nya yang kecilnya ya. Tapi secara internasional tuh meter ya. Massa adalah kilogram diukur oleh neraca. Betul? Betul tidak? Neraca. Halo? Suara Bapak kecil atau kurang atau cukup? Cukup, Pak. Cukup ya? Suara Bapak terdengar ya? Iya, Pak. Oke. Iya, Pak. Massa, kilogram, neraca. Betul? Betul ya? Ya. Sebentar ya. Oke, berikutnya. Waktu second stopwatch. Ini juga betul ya. Ini juga benar. Suhu Kelvin termometer. Betul? Betul, Pak. Betul ya. Secara internasional menggunakan Kelvin. Tapi kalau di Indonesia kita menggunakan Celsius. Jadi jawabannya adalah semua benar. Nomor 7, Ibu Budi membeli telur sebanyak 3 kg. Pernyataan yang benar yang mana ya? Angka 3 ini besaran atau apa? Besaran apa ini? Kilogram ini besaran apa sih? Massa ya? Masa Nah, massa berarti ini ya. B jawabannya. Nomor 8. Satuan berikut yang merupakan satuan tidak baku. Kaki dan jengkal, Pak. Ya, betul ya. Hasta dan jengkal ya. Oke, soal berikutnya di nomor 9 ya.
Ketebalan kawat kita bisa ukur menggunakan mikrometer sekrup ya. Mikrometer sekrup. Kemudian 5 hari. 5 hari itu berapa detik atau berapa menit? Oke, Pak. Ya? Up. 5 kali 24 kali 60 kali 60 ya. Atau 5 dikali 24 dikali 3.600 ya. Jawabannya adalah 432.000 ya. Kita lanjutkan. Sebuah kubus dengan panjang sisinya 20, maka volumenya berapa? Coba berapa? Caranya aja, caranya. Volume kubus rumusnya apa? V sama dengan ada yang tahu rumusnya? Tinggi panjang lebar. Ah, salah. Apa? Volume kubus. S kali S. S Ah, betul ya. S kali S atau S pangkat 3 ya. S pangkat 3 itu S pangkat 3 itu berarti 20 kali 20 kali 20 ya, betul ya? 20 Pak. kali 20 kali 20. Jadi berapa? apa? 8.000. Tapi ini satuannya sentimeter kubik. Mintanya adalah di jawabannya kan ini meter kubik. Berarti dibagi berapa? Dibagi berarti 8.000 dibagi meter kubik cm kubik ke meter kubik naik atau turun? Naik ya. Kalau naik berarti dibagi. Nah, naiknya atau turunnya naiknya berapa kali nih? Desi centil mondar mandir. Kucing hitam dalam mobil, desi centil berarti 2 kali ya. Kalau 2 kali berarti dibaginya 1 juta ya. Nolnya kita coret. Berarti 8 dibagi 1000 ya. 8 bagi 1000 artinya berapa? Di belakang koma harus ada 3 angka termasuk angka 8. Berarti 008. Baru udah dikasih koma depannya. Oke, 0, kebalik. 0,008. Berarti jawabannya adalah C. Ini banyak yang terkecoh di sini ya. Banyak yang pilih A, padahal lihat satuannya apa ini? Ini sentimeter. Oke, sebentar ya. Oke, kita lanjut. Nah, Budi sedang melakukan praktikum pengukuran. Dia ngukur bangku ya dengan menggunakan tangannya. Nah, ternyata hasil pengukurannya adalah 3 jengkal setengah. Sedangkan 1 jengkalnya adalah 12,5 cm. Berarti cara ngitungnya bagaimana? Ya, ingat matematik itu cuma 4. Perkalian, pembagian, pengurangan, penjumlahan. Kalau di sini menggunakan operasi apa? Perkalian. Perkalian ya, perkalian. Berarti 3,5 jengkal dikali 12,5 ya. 12,5 dikali 3,5. Nah, berapa tuh? 12,5 dikali 3,5. Jawabannya adalah, nanti kotret sendiri ya, 43,75. Ya. Tuh. Kita lanjut ke si ulat nih. Setelah itu Budi melakukan pengukuran terhadap ulat. Ya.
Coba berapa senti nih ulatnya nih? Berapa? D. 4,7. Nah, di sini juga banyak terkecoh. Coba Bapak geserin ke angka 0 ya. Ingat kalau ngukur ya, ngukur itu harus dari angka 0. Sedangkan ini kan nggak dari angka 0. 4,7 Pak. Kita geserkan dulu si ulatnya ini ya. Nih, berapa? Berapa? Halo? Halo? 4,7. 4,7 Pak. 3,7 ya, 3,7 ya. 7 Pak. Ingat jangan terkecoh nih. Ini sengaja digini-giniin biar kalian berpikir berkonsentrasi tinggi ya. Oke, jadi lain kali kalau misalnya ada soal seperti ini, lihat dulu posisinya kan harus dari 0. Kalau misalnya tadi kan dari 1 ya. Coba sebentar ya. Nah, tadi kan dari kayak gini. Berarti harus dikurang 1 ya. 4,7 kan ini 4,7 dikurang 1. Jadi 3,7 ya. Oke, kita lanjutkan lagi soal nomor 14. Volume awal 60. Volume setelah batu dicelupkan atau dimasukkan jadi 80. Maka volume batu tersebut adalah 20, Pak. 20 ya. Berarti 80 dikurang 60. Jawabannya 20 cc atau 20 cm kubik ya. Cc sama cm kubik itu sama. Sama mililiter juga sama ya. Kita lanjut ke nomor 15. Nah, ini juga ada yang terkecoh nih. Coba lihat. Ceritanya ini ada bejana nih. Bejananya tadinya nggak ada batunya ya. Kemudian kita celupkan batunya, masukkan. Airnya tumpah. Tumpah ke gelas yang sebelahnya. Berarti volume batu itu berapa? 700, Pak. 700 ya, betul. 700 ml atau 700 cm kubik. Ya, ini angka 500 mili, ini hanya pengecoh aja. Maksudnya 500 mili itu kalau misalnya airnya segini ya. Airnya nih segini ya, airnya ada di sini nih. Gitu. Oke, karena airnya mengarah ke 700 mili berarti volume air yang tumpah itu adalah sama dengan volume batu ya. Oke. Oke, kita lanjutkan ya. Nomor 16, jangka sorong. Ini terlihat nggak di kalian? Oke, jangka Terlihat, sorong Pak. ya, cara membaca jangka sorong itu ingat kita lihat dulu angka skala noniusnya ya. Skala nonius itu yang di bawah sini ini yang ini kelihatan nggak kursor Bapak nih? Astro Boy-nya kelihatan ya? Nah, ini berarti ngarahnya kemana nih? Lihat yang dibuletin. Ini 2,5 di sini ya. Di sini 2,5, 2,6, 2,7, 2,8. Nah, yang segaris antara nonius dan skala utama adalah di titik 2,9. Berarti ini jawabannya adalah A. Oke. Itu ya. Jadi lihat atau enggak cara gampangnya lagi, lihat angka yang besar. Angka yang besar, kemudian lihat mana yang sebaris, yang sejajar dengan skala bawah dan skala atasnya. Ya, ini adalah 2,9. Mikrometer sekrup juga sama ya. Mikrometer sekrup kita lihat nih. Ini kan 15 nih. 15, 16, 17, 18. Ya, ini 18 nih. 18, berapa? Lihat, ini kan 10 nih yang panjang. Dikurang 1. Oh, 9. Berarti 18,9 ya. Ini paling gampang sebenarnya yang baca ini ya. Cuman memang harus jeli lihat garis-garisnya. Makanya Bapak perbesar nih biar kelihatan. Nomor 18. Budi berangkat ke sekolah pukul 6.30.
tiba di sekolah pukul 6.55. Berapa jam? Ya. Ini kayaknya sudah Bapak bahas ya waktu di soal latihan. Jadi 55 dikurang 30 sama dengan 25 menit ya. 25 menit, mintanya ke jam. Berarti minta ke jam 25 dibagi 60. Diperkecil. Semuanya dibagi 5 ini ya. Dibagi 5. 25 bagi 5, 5. 60 bagi 5, 12. Berarti 5/12. Itu ya. Nomor 19. Oke. Agar menimbulkan keseimbangan, besarnya X dan Y yang harus ditambah itu berapa? Coba berapa, ada yang tahu nggak? Ini kan total telurnya itu 3.500 gram ya, atau 3,5 kilogram. Yang ada anak apa ini namanya? Anak timbangannya adalah 5 ons dan 2.000 gram. 5 ons itu sama dengan 500 gram ya. Berarti kan 3.500 dikurang 500 ditambah 2.000 gram ya. Berarti 3.500 dikurang 2.500. Berarti kurangnya berapa gram? 1000. 1.000 gram kurangnya. Nah, kalian cari nih. Yang mana ya kira-kira? Coba nih. Ini jawabannya adalah C ya. 5 kali 100. Kan ini yang X itu satunya adalah 100 gram ya. 5 kali 100, 100 ya. Terus 50 kali 100, 500 juga. Jadi ini ya, 500 tambah 500 adalah 1.000. Itu ya. Oke, kita lanjutkan nomor 20. Nah, ini. Coba, ini biar seimbang, ditambahnya berapa lagi? Kan yang beratnya 1.500 gram tuh yang batunya ya, yang bendanya 1.500 gram. Sedangkan yang ada di sini adalah 250 dan 250, berarti 500 ya. Kurangnya berarti 1.000, sama ya kayak tadi. 1.000 gram. 1.000 gram. Betul. Sekarang nomor 21. Nomor 21, Ibu Budi melarutkan 25 gram garam ke dalam 250 ml. Ya, mintanya ini gram per liter ya. Udah, gram per liter ya tinggal dibagi aja ya, 25 dibagi 250. Jadi berapa nih? Berapa? 100, Pak. 100? Ya, betul ya, 100 ya. Tunggu sebentar. 25 gram atau Bapak salah ya ini teh? 25 per 250. Dua lima bagi 25 1 ya. Iya, Pak. Iya. 1/10 harusnya ya. Maaf ya, berarti ini anulir ya. Rasanya Bapak sudah sampaikan ke Pak Dodi kemarin teh harus diganti ininya. Oke, ini dianulir ya nomor 21. Jawabannya harusnya C memang B memang 100 ya. Cuman salah redaksinya kayaknya. Oke, kita lanjutkan dulu ke nomor 22. Udara mengandung gas oksigen sebanyak 20%. Berapakah kadarnya jika dalam ppm? Ingat ya, ppm itu adalah 1 juta ya, atau 10⁻⁶ ya. Berarti 20% itu artinya 20/100 dikali 1 juta. Kita buang nolnya 2 ya. Buang nolnya 2. Ini juga buang nolnya 2. Berarti 20 dikali berapa nih? 10.000. Ya. 20 kali 10.000 berarti C ya.
Kita lanjutkan nomor 23. Ini nomor 23 gampang sekali ya. Kalian tinggal hitung aja nih yang sudah di checklistnya ya. Ini tuh ada ada 43 ya, 43 cm. Nah, kita lanjutkan ke nomor 24. 24 pernyataan yang benar dari tabel tersebut ya. Kita lihat ban mobil termasuk benda mati karena bisa bergerak sesuai dengan kehendaknya sendiri. Betul atau betul? Ban mobil bisa bergerak dengan kehendaknya sendiri. Salah ya, salah. Kendaraan bermotor termasuk benda mati karena walaupun bisa bernafas, artinya bernafas di kendaraan itu maksudnya dia membutuhkan oksigen untuk pembakaran BBM ya, menjadi energi gerak dan mengeluarkan Benar, Pak. CO2. Ini benar ya? Benar. Putri malu termasuk makhluk hidup karena bisa bergerak akibat rangsangan. Ini juga benar ya. Daun yang sudah kering, daun yang sudah kering dan jatuh ke tanah termasuk benda hidup karena bisa bergerak terbawa angin. Betul? Salah. Salah ya. Salah. Jadi jawabannya adalah Salah, Pak. 2 dan 3. Nih ya. Oke, kita lanjutkan nomor 25. Ciri makhluk hidup yaitu respirasi. Respirasi itu contohnya apa? Contohnya adalah bernafas. Berarti lumba-lumba selalu naik ke permukaan untuk apa? Untuk bernafas ya. Unta adalah mamalia. Dia bisa hidup di air yang sangat sedikit. Dan dia mengeluarkan kotorannya kering ya. Dan urin yang sangat kental. Adaptasinya secara apa ini? Secara fisiologis ya. Fisiologis itu ya organ-organ tubuh dari dalam ya secara fisik, fisiologi. Kalau morfologi mah ya bentuk-bentuk luar. Contohnya bentuk paruh, bentuk cakar, bentuk kaki ya. Kayak gitu. Kemudian yang bukan merupakan klasifikasi, tujuan klasifikasi apa? Tujuan yang bukan. A, mengumpulkan semua makhluk hidup. Bisa gitu kita mengumpulkan semua makhluk hidup dikumpulin di depan kita. Bisa nggak? Bisa, Pak. Gak bisa lah, susah banget ya ngumpulin bintang-bintang semua. Atau bintang-bintang. Maksudnya bintang laut, di lautan kita ambil semua, kita keruk, kita kumpulkan di hadapan kita. Gak bisa ya, gak mampu kita. Jadi inilah jawabannya yang bukan ya. Nomor 28. Bagian A, bagian B, bagian C, bagian D. Secara berturut-turut adalah apa? Ini yang A itu adalah lensa okuler, B itu lensa objektif, C itu adalah meja benda atau meja preparat, yang D-nya adalah cermin ya. Kalau kalian ini mah lihat dulu ya yang paling gampang apa? Oh, D ini cermin nih. Kalau nggak A ya B ya. Kalau nggak A, B. Nah, ini adalah jawabannya adalah A ya. Ingat ya yang paling atas itu lensa okuler objektif itu untuk ke bendanya langsung ya. Nomor 29. Pernyataan berikut yang benar mengenai aturan pemberian nama ilmiah. Jika yang A ya, jika diketik maka nama Latin ditulis dengan huruf kapital semua. Betul? Salah, Pak. Salah ya, nggak pakai kapital semua Salah. harusnya. Kata pertama menunjukkan genus yang awalnya ditulis dengan huruf kapital. Betul? Ini betul ya? Betul. Jawabannya adalah B ya. Oke, kita lanjutkan. Nih, ini siapa nih? Penemu sel ya. Atau yang menciptakan ya itu ya. Carolus Linnaeus ya. Seorang pastor. Nomor 31, nama Latin dari jagung. Ya, ini jagung, Zea mais. Zea itu adalah genus ya. Oke.
Nomor 32 yang memiliki kekerabatan paling dekat. Kekerabatan paling dekat itu yang namanya sama. Lihat yang namanya sama nomor berapa. Nama depannya sama. Ini kembar ya. 2 dan 3, Pak. 2 dan 3 2 dan 3. ya. Ini pisang nih. Udah. Nama Latin dari pisang. Musa textilis dan Musa paradisiaca. Nomor 33. Jenis makhluk hidup yang menyerupai tumbuhan dan hewan, tetapi bukan tumbuhan dan hewan. Disebut protista ya. Protista. Ya betul, protista ya. Plantae adalah tumbuhan, Monera bakteri, dan fungi adalah jamur ya. Sedangkan protista bisa hewan, bukan tumbuhan, tapi menyerupai. Oke, 34. Kingdom bakteri. Ini tadi Bapak sudah sebutkan ya. Adalah Monera. Oke, nomor 35. Ini bunga kembang sepatu. Nama Latin yang benar penulisannya adalah Hibiscus rosa sinensis ya. Ini. Huruf awalnya saja yang pakai huruf besar ya. Ini ada A dan C malah ya. Berarti ini anulir juga ya. Oke. Bisa A, bisa C ya. Jadi kalau kalian pilihnya A dan C, A atau C berarti benar ya. Nomor 36. Seorang siswa mengamati maaf. Ini terbalik ya. Betul ya, jawabannya A ya. Bapak gak perhatikan ini. Yang pakai garisnya adalah yang kedua ini ya. Nomor 36, siswa mengamati makhluk hidup. Ciri-cirinya tubuhnya